warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan presentasi kelompok 2. Pertama-tama dari kelompok 2 saya akan membacakan nama anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Desi Adiana, terus ada Raudatul Jannah, terus ada Jumardi, Harman, dan Ahmad Fauzi Akmal, terus ada Muhammad Reski Abdil yang pergi ke Taiwan. Baik, yang pertama saya serahkan kepada Harman untuk membaca materi pertama. Baik, langsung saja. Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Setiap kegiatan manusia, mulai dari minum, memasak, mandi, mencuci, hingga kegiatan industri membutuhkan air. Namun di berbagai wilayah di Indonesia masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama saat musim kemarau tiba. Krisis air bersih ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi berpengaruh aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, masalah kebutuhan air masyarakat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi kedua saya serahkan kepada Madi untuk membacakan materi kedua. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk mengefisienkan waktu, saya lanjut. Adapun pembahasan kondisi kebutuhan air di masyarakat, yaitu kebutuhan air bersih di masyarakat semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pengembangan ekonomi. Sayangnya, ketersediaan air tidak selalu seimbang dengan kebutuhan tersebut. Banyak wilayah mengalami kekurangan air akibat berkurangnya sumber mata air, pencemaran sungai, dan distribusi air yang tidak merata. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan membaca materi selanjutnya, yaitu penyebab masalah kebutuhan air. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekurangan air bersih. Yang pertama itu ada musim kemarau panjang yang menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah dan mengeringnya sumber air. Kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat, meningkatnya konsumsi air tanpa diimbangi pengelolaan yang baik. Yang ketiga, pencemaran air akibat limbah rumah tangga, pertanian, dan industri yang mencemari sungai dan sumur. Yang keempat, kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya daerah peresapan air. Yang terakhir itu ada sistem drainase air yang kurang efektif, terutama di daerah pedesaan. Terus, dampak kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Antara lain, yang pertama, kesehatan, meningkatnya kasus penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi. Yang kedua itu ada ekonomi. Biaya hidup meningkat karena masyarakat harus membeli air bersih. Ketiga, sosial. Menurut kenyamanan hidup dan munculnya konflik antar warga akibat ributan sumber air, atau bisa disebut dengan kayak rebutan sumber air. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan. Sumber air alami menjadi semakin rusak akibat ekosistem yang berlebihan. Untuk pembacaan slide selanjutnya, saya serahkan kepada Harman.
Baik, langsung saja upaya mengatasi masalah kebutuhan air. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih yaitu pembuatan sumur bor dan penampungan air hujan di daerah yang kekurangan air, pengolahan sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk konservasi hutan di sungai, peningkatan infrastruktur distribusi air bersih oleh pemerintah, edukasi masyarakat untuk hemat air dan menjaga kebersihan lingkungan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam program penyediaan air bersih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada mau kepada Saudari Jumardi. Dipersilahkan. Baik, sebagai kesimpulan, masalah kebutuhan air masyarakat merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius. Faktor penyebabnya meliputi kemarau panjang, pencemaran air, pertumbuhan penduduk, dan kerusakan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan meluas ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Untuk mengatasinya, perlu adanya kesadaran bersama dalam menghemat air, menjaga lingkungan, serta meningkatkan infrastruktur penyediaan air bersih agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah berpartisipasi untuk mempresentasikan PPT yang telah dibuat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.